Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Vivi Oktaviana Peso dengan NIM 2019 008197. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan tema pengaruh likuiditas, profitabilitas, solvabilitas terhadap return saham pada masa pandemi COVID-19, studi pada Bank Swasta Nasional periode 2018 sampai dengan 2020 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sebelum itu, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Gendro Wiono MM selaku dosen pembimbing 1 saya, dan terima kasih juga kepada Ibu Christine Primasari SEMM selaku dosen pembimbing kedua saya, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu penguji saya. Seperti yang kita ketahui bahwa di era modern saat ini dunia bisnis saling bersaingan secara kompetitif untuk keberlangsungan hidup serta pertumbuhan perusahaan untuk dapat menjaga keberlangsungan usahanya. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan suatu modal kerja yang dimana modal ini dapat diperoleh dari sumber eksternal, yaitu pasar modal. Pasar modal di sini berfungsi sebagai tempat perusahaan yang membutuhkan dana dari investor serta tempat investor berinvestasi pada suatu perusahaan yang mempunyai kinerja yang baik dengan tujuan agar mendapatkan return yang tinggi di masa yang akan datang. Pasar modal di sini mempunyai berbagai sistem, yaitu diantaranya ada saham, obligasi, waran, opsi, dan sebagainya. Bank Swasta Nasional. Bank milik swasta nasional merupakan bank seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki pada pihak swasta nasional. Saya memilih meneliti karena adanya fenomena dalam penelitian ini. Fenomena dalam penelitian ini adalah yang pertama telah terjadinya pandemi COVID-19, yang kedua banyaknya perusahaan yang memberlakukan kebijakan work from home atau WFH untuk membatasi mobilitas para pekerja. Akibatnya, ekonomi terhambat sekaligus berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minus, adanya penyebaran virus corona juga memberikan dampak negatif terhadap hampir seluruh sektor industri yang ada di Indonesia. Salah satu sektor industri yang terkena virus COVID-19 yaitu sektor perbankan. Sektor perbankan adalah sektor usaha jasa yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman maupun kredit. Namun, dengan adanya pandemi virus corona membuat sektor perbankan tidak secara leluasa menyalurkan kreditnya. Hal ini disebabkan semakin tinggi resiko gagal bayar dari kreditur karena sebagai masyarakat, baik orang pribadi maupun perusahaan cenderung mengalami penurunan pendapatan pada masa pandemi COVID-19. Yang berikut adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah current ratio berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan bank swasta nasional pada masa pandemi COVID-19? Rumusan masalah yang kedua, apakah debit equity ratio berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan bank swasta nasional pada masa pandemi COVID-19. Rumusan masalah yang ketiga, apakah return on asset berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan bank swasta nasional pada masa pandemi COVID-19. Yang berikutnya adalah kajian teori. Untuk kajian teori dapat dilihat sebagai berikut. Berikutnya ada penelitian terdahulu. Untuk penelitian terdahulu bisa dilihat sebagai berikut. Yang berikutnya ada kerangka pikir. Kerangka pikir dapat dilihat sebagai berikut. Yang berikutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Yang kedua ada populasi. Populasi dari penelitian ini yaitu perusahaan bank swasta nasional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga ada sampel. Sampel dari penelitian ini berjumlah 19 sampel. Yang keempat ada teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data di sini menggunakan purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang kelima ada uji data. Uji data di sini menggunakan IBM SPSS. Yang keenam ada analisis data, yang dimana analisis data ini terdiri analisis deskriptif, uji asumsi klasik, yang dimana uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, multikoliniaritas, heteroskedasititas,
dan autokorelasi, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis, yang dimana uji hipotesis terdiri dari uji parsial atau uji T, uji simultan atau uji F, dan uji determinasi atau R²2. Yang berikut adalah hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini dinyatakan bahwa variabel yang pertama, current ratio, berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Variabel yang kedua, debit equity ratio, tidak berpengaruh terhadap return saham. Variabel yang ketiga, return on asset, tidak berpengaruh terhadap return saham. Yang berikut hasil dari uji F dinyatakan bahwa dari ketiga variabel, current ratio, debit equity ratio, return on asset berpengaruh secara simultan terhadap return saham. Yang berikut hasil uji determinan dapat dilihat sebagai berikut. Yang berikut ada kesimpulan dan saran, dapat dilihat sebagai berikut. Sekian hasil dari penelitian saya. Terima kasih. Salam.